Karena di Jepang Inov ternyata sendiri ya, sendirian kan? Iya, di sini orang Indonesianya sepi banget. Iya, iya, iya. Ya mungkin itulah alasannya kenapa ditanyain soal kemandirian ya. Halo, halo, halo. Selamat datang di Buku Berdering. Selamat mendengarkan buku bersama aku Vanada dari Buku Berdering. Video kali ini kita bakal share tentang tips jitu yang dipakai oleh salah seorang perempuan inspiratif dari Universitas Diponegoro. Kebetulan dia mendapatkan kesempatan untuk kuliah S2 dengan beasiswa Impact dari sebuah organisasi non-profit di Jepang, melanjutkan kuliah di Master jurusan Sustainable Energy Engineering Graduate School of Science Hirosaki University. Di video kali ini kita bakal bahas secara singkat, padat, dan berbobot tentang tips jitu ya yang dipakai oleh Inovasi Talif Dini untuk mendapatkan beasiswa Impact. Kita nanti langsung bakal having conversation sama Inov. Jadi kalau misalnya video ini akan berguna untuk teman-teman, please kindly subscribe, comment untuk bisa upload video-video lainnya selanjutnya yang berkaitan dengan dunia akademik gitu. Sekarang kita udah bersama dengan Inovasi Talif Dini. Dia adalah mahasiswa S2 di Hirosaki University, Jepang. Yeay! Keren nih Inov. Oke, mungkin Inov bisa sharing nih sama kita tuh yang menjadi rahasia Inov. Kenapa Inov diterima? Ya sebenarnya saya nggak juga sih kenapa saya diterima. And Ya, then? tapi tips gitunya lihat persyaratannya secara detail kayak gitu. Kemudian misalnya mereka minta dokumen apa gitu, itu harus dilengkapi selengkap-lengkapnya. Nah, kemudian kalian harus berusaha untuk menjadi yang terbaik kayak gitu. Nah, kalian harus bisa menunjukkan value yang ada di diri kalian kayak gitu. Misal kalian punya prestasi apa gitu. Pokoknya promosilah diri kalian itu menjadi yang terbaik dari orang-orang yang lainnya kayak gitu. Kalau caranya Inov sendiri buat promosi gitu gimana? Pasti bakal kayak awkward gitu ya, kayak aku ternyata aku bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi kayak biar bisa meyakinkan kalau memang kamu itu betul-betul bisa gitu ke para judge gitu gimana? Iya, gimana ya, kalau kemarin saya tuh sebenarnya kan saya misalnya mau ambil jurusan, wind energy kayak gitu. Nah terus, harus punya alasan yang kuat gitu, kenapa mau ambil jurusan energi laut. Ya karena berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, saya sudah pernah menjalani riset tentang energi laut, dan apa yang saya capai kayak gitu. Karena saya juga udah punya beberapa publikasi jurnal kayak gitu. Jadi para interviewer tuh percaya kayak gitu bahwa ini aplikan bisa benar-benar menjalani riset energi laut dengan baik kayak gitu berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini pasti bakal banyak yang pengen tahu nih karakter dari beasiswa Impact itu kayak gimana sih? Apa memang si applicant itu diharuskan untuk punya publikasi Scopus gitu ya? Atau mungkin yang penting dia punya achievement apa dalam mungkin conferences atau mungkin juga esai dan lainnya gitu? Ya sebenarnya untuk beasiswa Impact sendiri itu tidak mensyaratkan bahwa harus punya publikasi atau udah mengikuti kegiatan conference kayak gitu. Nah kalau misalnya dari dokumen-dokumen yang dipersyaratkan itu sih ada beberapa yang pasti ijazah kayak gitu, transkrip nilai, kemudian ada surat rekomendasi juga dari dosen pembimbing di Indonesia, kemudian CV, kemudian juga TOEFL atau IELTS dan juga JLPT jika ada. Ini tuh yang paling penting sih menurut saya kalau misalnya apply beasiswa Impact tuh sebaiknya kalian sudah punya LOA dari profesor yang ada di Jepang kayak gitu, yaitu surat kesediaan yang menyatakan bahwa profesor yang ada di Jepang itu bersedia menjadi pembimbing kalian jika kalian diterima beasiswa Impact. Kayak gitu sih sebenarnya. Itu yang penting sih. Oh, jadi di sini untuk bisa engage para judge gitu harus punya LOE dulu gitu ya. Kalau Inov sendiri dulu proses untuk bisa dapat LOE itu dikenalin sama dosen yang di Universitas Inov waktu S1 atau gimana? Ya sebenarnya dulu untuk apply beasiswa Impact itu saya belum punya LOA resmi dari universitas, tapi saya sudah punya LOA dari profesor yang ada di Jepang. Nah kalau saya dulu itu, jadi profesor saya itu adalah temannya dosen saya yang ada di Undip kayak gitu. Jadi saya dikenalin sih kayak gitu. Kalau terkait dengan dokumen gitu ya, yang ditonjolkan waktu itu Inov apa?
Untuk seleksi dokumen ya, kan tadi udah saya sebutkan ada beberapa dokumen yang dipersyaratkan. Nah, kalau menurut saya, dari seluruh dokumen yang dipersyaratkan itu, usahakanlah kalian unggul kayak gitu. Misal disuruh ngumpul transkrip akademik, CV, kemudian TOEFL kayak gitu, usahakan bisa unggul semua kayak gitu. Tapi misalnya kalau ada salah satu dokumen yang kalian anggap itu tidak unggul, misalnya IPK-nya 3 ke atas tapi nggak tinggi-tinggi banget, atau TOEFL-nya nggak tinggi-tinggi banget, nah menurut saya kalian tuh harus punya nilai yang lain kayak gitu. Misal punya penghargaan yang banyak kayak gitu, atau punya publikasi kayak gitu. Jadi kalau ada kekurangan itu, usahakanlah ada hal yang bisa menutupi kekurangan itu, kayak gitu sih. Kalau dalam hal ini ya, Inov bisa menutupi kekurangan, kayaknya nggak ada kekurangan juga sih ya. IPK-nya oke, publikasinya oke gitu ya. Berarti yang menjadi hal yang paling penting waktu itu mungkin publikasinya ya, Nov? Kayaknya lebih dan pengalaman-pengalaman kayak gitu, karena waktu saya apply juga itu TOEFL saya itu masih di bawah 550 sih sebenarnya, tapi bisa lulus. Jadi yang dipersyaratkan dari Impact sendiri, TOEFL minimal berapa, Nov? Sebenarnya kalau dari Impact sendiri itu nggak ada minimal TOEFL berapa kayak gitu ya, cuman di application formnya itu di halaman terakhir itu ada kayak tulisan pada umumnya universitas di Jepang itu menerima TOEFL minimal 500 kayak gitu. Tapi itu cuma semacam rekomendasi sih. Tapi waktu saya dulu tuh saya emang di atas 500 tapi masih di bawah 550 gitu. Oh, tapi udah tinggi juga ya, di bawah 550 tapi udah sampai 500 dah tinggi dong. Nah, sekarang kan Inov kan ngambil riset terus juga ngambil kursus bahasa Jepang. Nah, ini kayaknya kita curious banget gimana cara manage waktu nih antara dua hal itu yang sama-sama mumet gitu ya. Ya sebenarnya untuk saya sendiri itu sebenarnya agak jadi juga sih, agak jadi padat gitu. Tapi prinsip saya tuh apa ya? Pinter-pinter sih bagi waktu kayak gitu. Kalau saya bagi waktunya, misal saya punya banyak tugas kayak gitu. Nah, jadi mana yang deadline-nya lebih duluan itu akan saya kerjakan kayak gitu. Kemudian gimana ya? Saya tuh apa yang selalu saya camkan tuh bahwa iya saya belajar bahasa Jepang di sini, tapi riset itu adalah yang utama kayak gitu. Jadi saya jangan harus punya apa yang lebih ditargetkan kayak gitu. Oh gitu, bagus. Keren sih. Ini yang aku seneng banget bisa banyak belajar dari Nov. Jadi dia itu memang punya list gitu, top prioritize gitu lah, hal-hal yang harus diprioritaskan gitu. Tuh kayaknya kita harus banyak belajar sih dari Inov untuk hal ini. Terus apa sih kalimat yang Inov sampaikan waktu proses interview gitu? Kenapa kamu perlu diterima di beasiswa ini? Biasanya kan ada pertanyaan kayak gitu tuh. Kalimat mujarab apa yang Inov pakai supaya interviewer itu ngerasa ini nih orang. Iya, sebenarnya kan kalau pemberi beasiswa itu kan mereka tuh menurut saya ya, mereka tuh mau menerima orang yang benar-benar pasti bisa menjalankan studi di Jepang kayak gitu. Nah, jadi kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisa survive di Jepang, bisa menjalankan studi dengan baik gitu. Nah, terus gimana buktinya kamu bisa survive di Jepang kayak gitu? Buktinya adalah saya udah pernah keluar negeri sendirian juga kayak gitu. Terus saya juga kan dulu waktu S1 itu kuliahnya di Undip di Semarang, tapi rumah saya bukan di Semarang dan saya hidup sendiri di Semarang kayak gitu. Itu kayak membuktikan bahwa kita tuh bisa survive dengan sendiri kayak gitu, dan membuktikan bahwa gimana ya, gitulah pokoknya. Kemandirian gitu ya, lebih ke ya mandiri gitu ya. Karena di Jepang Inov ternyata sendirian kan? Iya, di sini orang Indonesianya sepi banget. Iya. Ya mungkin itulah alasannya kenapa ditanyain soal kemandirian ya. Pasti pengen tahu banget nih kita gimana sih proses interview itu berlangsung, attitude-nya gimana, kenapa Inov itu bisa convince judge gitu untuk bisa diterima di beasiswa. Ya sebenarnya kalau saya dulu sebelum kegiatan interview itu saya tuh sempat nanya ke award penerima beasiswa sebelumnya kayak gitu, misalnya apa yang harus dilakukan dan tidak harus dan jangan dilakukan kayak gitu. Misalnya iya, saya waktu itu nanya juga
Mbak waktu interview dulu itu misalnya bajunya apa, pakai kemeja atau pakai blazer atau apa, itu sampai saya tanyakan kayak gitu loh. Kemudian juga nanya waktu mau masuk ruang interview tuh gimana sopannya, kalau Jepang tuh ngetok dulu atau langsung masuk atau gimana, apa harus nunduk-nunduk gini, itu juga saya tanyain sih sama awarda sebelumnya gitu. Terus tadi gimana attitude-nya sebetulnya? Ketok dulu apa salam dulu apa gimana? Dulu tuh kayak kalau dulu sih sebenarnya saya udah belajar kayak gitu attitude. Sebenarnya kalau Jepang tuh pertama kan ngetuk pintu gitu, "Shitsurei mas," kayak permisi kayak gitu. Nah, terus waktu nyampe tuh kan nunduk gini ya, nunduk gitu. Terus langsung berdiri dulu sampai ditunggu suruh duduk kayak dozo, suwate kudasai misalnya, ayo silakan duduk kayak gitu. Jadi jangan langsung duduk sebelum disuruh duduk kayak gitu. Oh gitu. Bahkan duduk pun kita harus belajar attitude-nya gitu ya. Terus kelugasan saat menyampaikan jawaban gitu, Inof gimana? Lugas gitu atau agak down to earth atau gimana? Sebenarnya dulu waktu sebelum interview tuh kayak saya tuh ngelis pertanyaan apa sih yang kira-kira pasti ditanyakan oleh interviewer. Jadi sebelum interview tuh udah latihan di kosan ya dulu gitu. Jadi waktu interview tuh nggak lagi, tapi udah langsung jawab gitu, udah kan penuh keyakinan gitu. Karena udah diulang berkali-kali kayak gitu. Jadi yakin ya, udah kayak fluence gitu ya, udah biasa latihan gitu ya. Jadi yang paling penting selanjutnya adalah kelugasan dalam menyampaikan jawaban gitu ya, Inof. Ini kan beasiswa dari Jepang ya, otomatis kan harus persiapan bahasa Jepang gitu. Gimana waktu itu Inof belajar bahasa Jepang? Atau mungkin Inof udah fluence duluan bahasa Jepang, kemudian menjajal beasiswa itu, atau belajar ketika mau proses wawancara gitu? Ya sebenarnya untuk bahasa Jepang sendiri gitu, saya tuh nggak ada background bahasa Jepang sama sekali. Jadi saya tuh nggak bisa bahasa Jepang waktu apply itu. Nah tapi waktu saya dinyatakan seleksi dokumen tuh, itu kayak saya tuh ada inisiatif, oh saya mungkin belajar dikit-dikit lah bahasa Jepang kayak gitu. Jadi saya ambil les privat waktu sebelum interview itu, tapi cuma seminggu gitu, nggak ngefek juga. Dan waktu interview juga gimana ya, cuma ditanya gitu, kamu bisa bahasa Jepang? Terus saya juga jawab jujur, gimana ya, cuma bisa halo-halo kayak gitu doang. Tapi saya bilang bisa, tapi cuma bisa perkenalan aja. Jadi cuma sederhana banget kayak gitu. Jadi tetap dijawab aja jujur, masih perkenalan aja, masih bisa tapi baru perkenalan aja gitu. Itu nggak bikin nilai jadi anjlok ya ternyata. Enggak Ya. sekali. Itu malah poin plus ya, poin kejujuran gitu ya, Nov ya. Iya, dan kayak saya dulu tuh kan, saya tuh emang nggak bisa bahasa Jepang, tapi kayak ada inisiatif lah buat belajar gitu. Satu lagi ya. Kata penyemangat dong buat mungkin calon awardee Impact yang di sana nih, yang lagi mungkin nonton Inof sekarang, mungkin yang harus mereka bukan gunakan ya, sorry aku jadi bingung. Kasih dong Nov kata penyemangat buat calon awardee Impact nih tahun 2021. Jadi untuk para calon awardee Impact, misalnya kalian udah gagal banyak beasiswa kayak gitu, kalian boleh kayak sedih sebentar gitu, tapi kalian jangan sedih berlarut-larut kayak gitu. Harus terus maju dan berusaha kayak gitu, karena kita nggak tahu rezeki kita itu ada di mana kayak gitu. Jadi kita harus tetap mencari kesempatan untuk studi di luar negeri kayak gitu. Misalnya dari persyaratan umum yang disuruh kayak gitu masih ada kekurangan, misalnya kayak TOEFL atau apa kayak gitu. Nah kalian tuh harus tetap berusaha untuk bisa mencapai skor yang paling bagus kayak gitu. Tapi dalam proses mencapai skor TOEFL itu kalian jangan hanya diam fokus les bahasa Inggris aja, enggak. Tapi kalau saya dulu, saya tetap apply scholarship. Jadi saya dengan kondisi TOEFL saya apa adanya, saya tetap apply scholarship kayak gitu. Nah kemudian selanjutnya itu selain berusaha, itu kalian juga harus punya hubungan baik kepada yang di atas kayak gitu. Ya, yang di atas itu penting banget kayak gitu. Kemudian juga orang tua itu juga harus ridho terhadap apa yang kalian lakukan, karena kalau misalnya orang tua nggak ridho ya percuma sih kalau menurut
menurut saya. Wow, mantul banget ya. Terima kasih banget udah mau jadi bintang tamu di Buku Berdering kali ini. Terima kasih banget udah berkenan untuk sharing tips untuk lolos beasiswa Intek. Semoga apa yang Inovasi Talif Dini sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang lagi mengejar beasiswa. Amin. Terima kasih banget. Kalau misalnya teman-teman pengen nonton channel Buku Berdering, silahkan stay tune di Buku Berdering. Kita ada di Instagram di @buku_berdering, kemudian juga ada di YouTube channel di Buku Berdering. Kita bakal sharing-sharing lagi nih di next episode. Kok susah sih? Kita bakal sharing-sharing lagi nih di next episode bersama dengan sosok inspiratif lainnya. Oke, sekian dulu. Saya Vanada dan Ino. Sign off dulu. Tata, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak.